Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, siapa cinta pertama Tuhan? Saudara, menarik sekali kalau cerita satu dengan yang lain. Oh, dia adalah cinta pertama saya. Di zaman raja-raja, cinta pertama Tuhan sebenarnya adalah Raja Saul. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Kita harus belajar kegagalan dan keberhasilan tokoh-tokoh Alkitab. Saudara, kalau kita mau berhasil, kita harus kuat mempelajari kegagalan, keberhasilan. Bukan cuma keberhasilan. Kalau kita tidak belajar kegagalan, kita juga pasti akan gagal terus-menerus. 1 Samuel pasal 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wow. Pertama, kita harus belajar. Kita harus buang yang namanya roh iri hati. Sekali lagi, roh iri hati. Ini terjadi bukan hanya di kalangan orang kaya raya, bukan hanya terjadi di orang kelas menengah, tetapi di orang-orang miskin banyak yang tidak berhasil karena iri hati. Iri hati ini satu faktor yang sangat berbahaya sekali. Perjalanan pelayanan saya, bahkan sekelas pendeta-pendeta, gembala-gembala, banyak yang tidak maju pelayanannya karena iri hati. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebenarnya cinta pertama Tuhan adalah Raja Saul. 40 tahun dia memimpin. Saudara, Tuhan sangat bahagia di 30 tahun kepemimpinannya. Tuhan sangat bangga 35. Tetapi di akhir kepemimpinan Saul, dia tidak sportif. Orang Kristen harus sportif. Makanya kami di sekolah ada istilah sportivitas intelektual. Kalau orang lain lebih pintar, ya kita hormat. Tapi kalau orang lain lebih hebat, jangan kita iri. Itulah yang membuat sebenarnya Daud belum akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebenarnya Daud masih disimpan oleh surga. Disimpan dalam pengertian, sebenarnya Daud belum mau dipromosikan jadi raja. Tunggu dulu sampai di batas waktu. Mungkin 45 tahun, mungkin 50 tahun. Tetapi Tuhan sudah pangkas. Tuhan sudah kasih stop. Hilang segala-galanya. Uang miliar, uang triliun. Pada zaman dulu belum ada istilahnya yang namanya KPK. Jadi jarahan-jarahan mereka, kalau uang dihitungkan sampai triliun, oh itu punyanya Raja Saul. Tetapi cuma gara-gara iri hati. Iri hati ini sangat dibenci Tuhan, menghambat karir, membuat promosi tidak akan datang. Buang iri hati. Dari iri hati dia naik pangkat menjadi kebencian. Padahal seharusnya Saul harus menghormati Daud. Dia yang menyelamatkan mukanya ketika berhadapan dengan Goliat.
40 hari mereka berhadapan antara orang Filistin dan Goliat. Tetapi karena kebencian dia tidak sportif, padahal kan dia ada di masa kejayaan. Padahal dia sudah lama sekali akui kita harus belajar kegagalan dari Saul. Di dalam kehidupan kita pasti ada orang yang lebih hebat dari kita. Saudara, seandainya Saul mau sportif, Saul dia gentleman, berarti ada generasi penerus. Mungkin dia sampai 50 tahun buang iri hati. Saya katakan iri hati salah satu roh kecil ya, yang paling berbahaya, yang menghancurkan karir kita, menghancurkan kepercayaan Tuhan, hilang kepercayaan Tuhan. Jadi mari kita belajar dari kegagalan Raja Saul ini. Terlalu banyak orang, kalau dia kalah nama, orang lain terkenal, pasti dia akan menjelekkan. Bapak itu begini negatifnya ini. Kita harus sportif. Ini roh yang banyak kali terjadi di akhir zaman ini. Banyak kali dia membunuh, banyak kali dia menjelekkan, banyak kali dia merusak nama baik orang. Kenapa? Dia merasa tersaingi. Saudara, kalau kita di tempat kita bekerja, ada orang lain yang lebih pintar, ada orang lain yang lebih berpengalaman. Kita harus belajar menghormati dia. Supaya apa? Tuhan mempercayakan kita ilmu yang lebih tinggi. Tuhan mempercayakan kita prestasi yang lebih besar. Kenapa? Kita belajar menerima kelebihan orang lain. Inilah yang membuat orang Kristen Tuhan tidak mau angkat, Tuhan tidak mau berkati. Cuma gara-gara iri hati. Jangan anggap enteng iri hati ini. Dan apa ayat yang ke-8, ayat yang terakhir? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu. Akhir-akhir jabatan raja itu pun jatuh kepadanya uang triliun lenyap. Sayang 1000 sayang. Kepercayaan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, Samuel berkata, aku menyesal mengangkat Saul menjadi raja. Tuhan sudah persiapkan di sorga. Bapak Alok, Bapak Derby, Bapak Jerry akan melejit, akan menjadi sultan, akan menjadi konglomerat, akan menjadi orang kaya, akan berhasil, akan punya cabang di mana-mana, akan menjadi kepala dinas. Tetapi baru PNS biasa, dia sudah melawan, dia sudah sombong, dia sudah angkuh. Kita harus di hari-hari ini sportif. Terima kalau di sekeliling kita ada orang yang lebih pintar, ada orang yang lebih hebat, maka Tuhan akan mengangkat kita jauh lebih hebat dari orang hebat yang ada di sekeliling kita. Mari kita belajar dari kegagalan ini. Kita harus terima kenyataan. Kita harus terima di atas langit masih ada langit. Ketika orang lain lebih kaya, kita harus tetap bersyukur. Karena kesehatan, umur panjang adalah hal yang utama. Terlebih kepercayaan Tuhan adalah nomor 1.
Kalau ada orang yang lebih hebat, kita sportif. Tuhan, doa hamba-Mu Engkau memberkati channel ini, orang-orang yang setia menonton, orang-orang yang sudah subscribe. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Haleluya. Semua kami diberkati, doa hamba-Mu diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Amin.